Kayak ternyata aku tuh kalau tidur suka jalan-jalan sendiri. Nah, itu kan serem ya. Dikira maling tiwas digebuk bojone dhewe goblok. Hai semuanya. BTW karena aku ibu menyusui, jadi aku nggak bisa berhenti untuk ngunyah. Aku kayak lapar setiap hari, setiap saat, apalagi habis nyusuin atau sambil nyusuin tengah malam. Sejujurnya aku iri ya sama Nikita Willy gitu. Bisa dia habis lahiran cakep gitu. Iya nggak sih? Kenceng gitu. Udahlah, kita emang ditakdirkan beda. Yang penting Marcel masih tetap nafsu gitu. Intinya itu guys. Jadi buat ibu-ibu yang habis melahirkan, kalian nggak perlu iri dengan siapapun, asalkan suamimu tetap mau sama kamu. Udah, kuncinya itu doang. Tapi hari ini kita nggak akan bahas suami, kita akan bahas hal-hal yang harus kalian obrolin ketika kalian mau nikah. Jadi ini yang harus kalian obrolin sama pasangan kalian. Ini berdasarkan pengalaman pribadi, tapi kayaknya setelah kalian nonton video ini, kalian akan mulai ke-trigger dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Jadi topik yang aku bawain ini akan bisa semakin meluas tergantung keadaan kalian. Betul? Tapi aku mau kasih peringatan di sini, yang sponsor orang tua, tolong kalian nggak relate ya. Beda, kalau nggak ada sponsor tuh emang harus diobrolin semuanya. Semakin banyak yang diobrolin semakin bagus. Tapi kalau sponsor orang tua, tapi kalian yang mau nikah, kalian harus obrolin ini sama pasangan. Yang pertama, tujuan menikah. Misal, kita tujuan nikah biar kalau kentu halal mbak, perlu diobrolin tetap. Tapi yang kita tahu, yang klise-klise aja, tujuan menikah adalah untuk hidup bersama, untuk ibadah, untuk sayang-sayangan halal. Nggak melulu tentang harus punya anak, karena sekarang banyak banget ya pasangan-pasangan yang memilih untuk child free. Dan kebanyakan pasangan yang memilih untuk child free itu pasangan-pasangan yang mampu, yang duitnya banyak. Giliran yang kere-kere malah beranak pinak, mana mbuh brojol sakarepe dhewe. Endingnya apa? Anaknya dibuak-buak. Atau aku pernah punya kenalan tuh, anaknya 7, bapaknya beda semua. Kayak kucing. Astagfirullahaladzim, nggak boleh kayak gitu, amit-amit bayi. Tujuan menikah itu apa? Harus ditentukan, harus diobrolin. Tujuan kalian apapun halal ya. Aku nggak mau mengkotak-kotakan orang tujuan menikah harus A, harus B, harus C. Nggak, terserah kalian, karepmu. Tapi itu semua harus diobrolin. Dan tujuan, misal aku, tujuanku menikah adalah untuk hidup bersama, membina rumah tangga, untuk ibadah, menghindari zina, dan sebagainya. Nah itu harus diobrolin tuh. Tujuannya sih emang 1 doang, atau misal 5 doang. Tapi ada kayak pohon faktornya gitu loh. Itu nyambung ke poin yang nomor 2. Rencana setelah menikah. Ini sangat ribet menurutku karena pohon faktornya akan banyak banget. Setelah kalian seremoni menikah, saya terima nikah dan kawinnya bla bla sah, atau kalian janji pernikahan atau adat apapun deh. Setelah menikah, kalian mau tinggal di mana? Istri ikut suami kah? Suami ikut istri kah? Tinggal sendiri apa bareng orang tua? Punya rumah sendiri atau diputusin untuk ngontrak dulu atau ngekos dulu atau seminggu di mertua, seminggu di rumah orang tua atau mau tinggal di kolong jembatan, itu harus diobrolin. Atau kalian suka yang pindah-pindah, oke deh kita ngontrak setahun di sini, nanti pindah lagi di sini, nanti kita keluar kota, keluar negeri, bla bla bla. Itu semua harus diobrolin. Pembagian pekerjaan itu juga termasuk pembahasan setelah menikah. Jadi pas kamu mau nikah, itu kalau aku dari sisi cewek ya, apakah suamimu termasuk patriarki yang aku yang penting kerja, ngasih kamu duit, kamu harus urus semuanya? Ataukah suamimu bisa diajak kerja sama, atau kamu maunya gimana deh? Misal, urusan anak serahin sama aku, kamu cari duit aja yang banyak. Mau pulang nggak pulang terserah, yang penting duit ke aku semua. Ada juga model cewek atau model istri yang kayak gitu. Nggak ada yang salah, kita nggak boleh menghakimi guys. Kita harus open minded. Telek. Masih ada lagi menyusun rencana keuangan. Siapa yang cari duit, yang cewek apa yang cowok. Ngasih orang tua nggak, kalau ngasih berapa, ngasih orang tua cewek berapa, ngasih orang tua cowok berapa. Terus nanti siapa yang bayar listrik, siapa yang bayar air, siapa yang bayar ART, mau pakai ART atau enggak, rumahnya mau dibuat kayak gimana, mau serba otomatis pakai vacuum cleaner atau mesin pembersih dan lain-lain, atau mau manualan aja. Itu semua harus diobrolin sedetail itu. Selanjutnya, masalah anak. Nah ini krusial teman-teman, karena manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang eksekusi, bener nggak? Mau punya anak berapa, ya kan? Terus, ini katakanlah semua berjalan lancar ya. Mau punya anak berapa? Lahirannya mau di mana? Mau lebih dekat ke keluarga ceweknya atau keluarga cowoknya, atau jauh dari dua-duanya? Karena kan cewek sehabis melahirkan tuh kan butuh banyak perhatian dan bantuan, ya kan? Terus mau lahirannya normal atau sesar? Orang tua boleh nggak ikut campur? Terus nanti
banyak adat istiadat yang harus dilakukan ketika kalian hamil dan akhirnya punya anak dan anaknya beranjak dewasa. Itu banyak adat istiadatnya, kalian mau jalanin yang mana nih? Misal kedua belah pihak berbeda, mau jalanin yang satu atau yang satunya, atau nggak menjalanin dua-duanya, itu harus diobrolin, ya kan? Terus harus menyatukan pendapat juga kalau semua gender ketika kalian punya anak itu semua baik. Itu kalau kita bicara semuanya lancar nih, berencana punya momongan terus dikasih sama Tuhan nggak lama. Kalau amit-amitnya rencana punya anaknya ini tuh ditunda sama Tuhan, kayak ditunggu dulu deh gitu, akan salah-salahan nggak? Atau mau cek dulu nih sebelum nikah, kalau misalnya ternyata masalahnya ada di ceweknya atau ada di cowoknya, ngomong ke pihak keluarganya gimana? Apakah kita akan jujur terbuka? Apakah kita akan tutupi rapat-rapat? Itu rahasia kita berdua, cukup kita berdua, dokter dan Tuhan yang tahu. Itu juga harus diobrolin. Terus nanti kalau misalnya kita punya anak, misal berkebutuhan khusus atau mungkin sakit dan lain-lain, kita akan gimana? Kita akan pilih BPJS atau asuransi pribadi, itu semua harus diobrolin. Selanjutnya yang harus diobrolin adalah masalah uang. Ini sensitif luar biasa. Siapa yang harus bekerja tadi? Duitnya harus masuk kemana? Apakah yang bekerja boleh memegang uangnya secara pribadi? Ataukah harus 100% dikasihin ke pasangannya, kemudian baru diolah bersama? Ataukah kalian tipe lulusan accounting? Misal, kalian habis kerja, terima gaji, terus langsung di-split. Oke, misal gajiku 10 juta, 2 juta masuk ke sini, 2 juta masuk ke tabungan ini, sekian masuk ke tabungan ini. Itu semua tabungan udah ada namanya masing-masing. Pendidikan lah, urusan rumah tangga lah, jajan istri lah, nafkah opo lah, segala macam. Nah, kalian harus membicarakan si uang ini. Masalah nanti beli rumah mau pakai uang siapa? Mau berdua kah atau mau uang suami aja sebagai hadiah untuk istri kah? Mau di atas namain siapa? Mau di atas namain pasangan atau anak? Misal, kita kendaraannya mau gimana? Mau satu mobil aja, satu motor misal. Yang motor dipakai siapa, yang mobil dipakai siapa, atau dua-duanya motor, atau dua-duanya mobil, atau nanti anak kita mau dihadiahin apa, segala macam itu harus diobrolin. Masalah harta, ya kan? Selain kalau kalian mau nikah itu kan tetap ngobrolin tentang mahar, uang tukon, seserahan, dan lain-lain selain itu pokoknya. Selanjutnya, tentang kebiasaan kalian. Kalau kalian pacarannya terlalu bebas, terus udah tinggal bareng, mungkin agak udah tahu tentang kebiasaan masing-masing ya, tapi mungkin ada beberapa kebiasaan yang nggak pasangan kalian tahu, itu juga harus diobrolin. Kayak ternyata aku tuh kalau tidur suka jalan-jalan sendiri, nah, itu kan serem ya, dikira maling tiwas digebuk bojone dewe, goblok. Terus kebiasaan mengelola emosi, gimana caranya kamu menyelesaikan sebuah masalah. Apakah kamu tipe kalau ada masalah diem dulu habis itu kabur, atau langsung jebret gitu, atau berantem sekalian, atau yang kayak gimana, itu harus diobrolin ya. Kebiasaan kecil kayak kamu berak langsung disiram apa nunggu orang lain yang nyiram, contoh. Kamu morning person atau apa sih kebalikannya morning person? Kesiangan. Bangun tidurnya gimana nih? Kamu yang habis subuh langsung beraktivitas, atau habis subuh masih tidur lagi, atau bangun siang dan segala macamnya. Kebiasaan mandi, naruh barang, naruh anduk dan lain-lain, itu juga harus diobrolin. Kebiasaan makan. Aku tuh kalau di rumah nggak biasa makan pagi itu berat. Aku harus makan ringan, misal cuman susu sama roti atau cemilan doang atau ngopi doang. Sedangkan yang satunya harus makan nasi gitu. Aku tipe yang nasinya harus seabrek, sak piring, lawahnya sitir apa-apa. Nggak bisa, aku harus lawahnya yang banyak, nasinya dikit. Semua kebiasaan harus diobrolin. Aku tipe yang kalau nyuci baju, itu harus 2-3 kali pakai dulu baru dicuci. Nggak bisa aku sekali pakai terus cuci, nggak bisa. Teknik parenting juga harus diobrolin. Misal aku kebiasaan dari dulu, mamaku tuh memperlakukan aku begini. Ya, aku mau nanti anakku juga begini. Itu semua harus diobrolin. Kalau kalian punya hobi yang bisa kalian lakuin, itu juga harus diobrolin. Bolehkah aku melakukan hobiku setelah menikah? Apakah akan kamu larang? Nanti kalau kamu hamil, aku apakah boleh masih melakukan hobiku? Apakah kalau kamu hamil, aku harus menemani kamu 24 jam? Apakah nanti itu semua harus diobrolin bener-bener? Karena kalau tiba-tiba nggak kalian obrolin terus udah terjadi, akan menimbulkan suatu bencana alam. Alam pernikahan maksudnya, bukan alam ganjar lah ya. Pasti kalian ngerasa ini ribet, Mbak. Bojoku nek tak ajak ngobrol tentang kayak gini, endingnya engkau berantem, udur-uduran dan sebagainya. Ingat teman-teman, ketika kalian menikah, punya pasangan, itu seumur hidup. Bukan cuma semenit, bukan cuma sejam, bukan cuma seminggu doang, atau bukan cuma malam minggu doang. Itu seumur hidupmu sampai kamu mati, atau amit-amitnya sampai kamu cerai. Karena pasanganmu itu akan nemenin kamu di masa tua. Yang kamu udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain, amit-amit. Makan empeng dikit langsung cekot-cekot, begadang dikit langsung pusing besoknya.
makan salah dikit asam lambungnya langsung naik. Dia akan nemenin kamu di proses itu. Jadi lebih baik cekcok sekarang, berantem sekarang, buka-bukaan sekarang. Bukan buka yang lain loh ya, beneran ini ngobrol. Daripada setelah menikah, terus akhirnya ada kata-kata yang keluar, berarti orang tak kawin ini kowe. Jadi selamat berantem habis ini sama pasangan. Good luck, see you in the next video, bye.